Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman sekalian. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada kesempatan kali ini, saya Aril Furkan Aswar akan membahas tentang materi kimia, yaitu tentang ikatan kovalen. Salah satu materi dalam ikatan kimia yang menjadi penunjang untuk materi-materi selanjutnya, kurang lebih selama 30 menit ke depan. Nah, materi ikatan kovalen ini adalah salah satu materi lanjutan dari ikatan kimia, di mana kita ketahui bahwasanya untuk materi ikatan kimia itu ada beberapa jenis ikatan. Yang pertama contohnya adalah ikatan ion, kemudian yang kedua adalah ikatan ini, yaitu ikatan kovalen. Kemudian ada beberapa ikatan-ikatan lagi selain dari ikatan kovalen. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana basis atau bagaimana prinsip dasar dari ikatan kovalen. Nah, apa itu ikatan kovalen sebenarnya? Nah, ikatan kovalen itu adalah ikatan kimia yang terbentuk akibat adanya penggunaan bersama dua elektron. Nah, jadi ini adalah definisi yang cukup simpel untuk ikatan kovalen. Jadi simpelnya adalah ikatan kimia yang terbentuk antara penggunaan bersama dua elektron. Nah, jadi dalam metode pembentukan ikatannya ini, disinilah terjadi perbedaan secara fundamental antara ikatan kovalen melawan ikatan ion. Nah, kalau ikatan ion, ke dalam ikatan ion itu terjadi serah terima elektron ya. Serah terima elektron. Jadi ada satu atom yang menyerahkan elektronnya atau melepaskan elektronnya sehingga membentuk yang namanya ion positif. Kemudian ada yang menerima elektron sehingga selanjutnya membentuk muatan negatif, dan muatan positif bertemu dengan muatan negatif. Terjadi gaya elektromagnetik, terjadi ada tarik-menarik ya antara muatan positif dan muatan negatif sehingga membentuk ikatan ion. Sehingga membentuk biasanya kita kenal dengan istilah garam-garam ya. Nah, itu adalah prinsip dari ikatan ion. Kalau dalam ikatan kovalen, itu adalah penggunaan bersama dua elektron. Jadi, mirip seperti orang yang salaman. Satu tanganku, satu tangannya kalian. Ketika kita bersalaman, itu yang dimaksud dengan ikatan kovalen. Satu elektron dari H yang sebelah kiri, kita lambangkan dengan tanda titik itu. Satu elektron dari hidrogen yang sebelah kanan, kita lambangkan dengan tanda X. Kemudian titik dan X-nya ini akan saling berikatan menjadi seperti ini. Atau kita sederhanakan menjadi sebuah ikatan, kita tuliskan dalam satu bentuk garis. Nah, jadi seperti ini prinsip dari ikatan kovalen. Nah, tentu saja ketika kita ingin mengerjakan ikatan kimia, maka satu hal yang wajib kita lakukan sebelum kita melakukan ikatan kimia, yang wajib kita lakukan, yang wajib kita pahami, yang tidak boleh sama sekali kita tidak pahami adalah tentang ini, atau tentang konfigurasi elektron ya. Nah, jadi tentang konfigurasi elektron ini harus dipahami, harus bisa dilakukan sebelum kita mengerjakan ikatan kovalen. Karena bagaimana caranya kita menentukan berapa jumlah elektron yang bisa digunakan untuk berikatan kalau tidak ada konfigurasi elektron. Jadi kita harus ketahui konfigurasi elektronnya, kemudian kita hitung berapa elektron terluarnya atau elektron valensinya. Elektron terluar atau biasa dikenal dengan elektron valensi sebelum kita mengikatkan antara unsur H satu dengan unsur H yang lain. Nah, senyawa-senyawa yang ada di bawah ini adalah contoh-contoh senyawa kovalen ya. Yang di bawah ini adalah contoh-contoh senyawa kovalen. Jadi ada senyawa kovalen yang simple-simple seperti H2, kemudian H2O juga adalah senyawa kovalen, gas nitrogen, gas oksigen, itu adalah senyawa-senyawa kovalen. Kemudian dari senyawa yang simple-simple seperti itu, ada juga senyawa yang kompleks-kompleks ya, senyawa yang ribet-ribet kelihatannya ya. Bukan senyawa kompleks ya untuk teman-teman yang lebih teknikal, bukan senyawa kompleks tapi senyawa yang lebih rumit kelihatannya ya. Misalnya ada namanya vanilin ya. Vanilin itu adalah pemberi rasa dan aroma vanila ya. Jadi kalau teman-teman biasa makan makanan yang manis-manis, biskuit yang manis-manis, wafer yang manis-manis, nah biasanya itu mengandung vanilin ya. Biasanya mengandung gula vanilin, perisa vanila ya untuk makanan atau minuman yang berbasis rasa vanila. Paracetamol. Nah, ini adalah obat yang semua orang tahu ya. Semua orang tahu apa itu paracetamol. Bentuknya adalah yang kedua ini. Ini adalah senyawanya paracetamolnya, para-asetamidafenol. Kemudian ada tirosin. Tirosin itu adalah salah satu asam amino yang membentuk protein. Nah, jadi luas sekali sebenarnya untuk senyawa-senyawa kovalen ini. Sangat luas penerapannya. Sangat banyak senyawa-senyawa yang terbentuk atas ikatan-ikatan kovalen ya. Nah, ini hanya beberapa saja, ini hanya sebagian kecil. Dan selanjutnya kita akan lihat banyak lagi senyawa-senyawa kovalen ya. Khususnya ketika kita berikatan atau berurusan dengan senyawa-senyawa organik.
Nah, apa perbedaan antara senyawa ion dan senyawa kovalen? Nah, kalau senyawa ion itu terdiri atas unsur logam dan non-logam. Jadi harus ada logam dan harus ada non-logam. Itu adalah kriteria senyawa ion. Logamnya itu yang membentuk muatan positif dan non-logamnya itu yang membentuk muatan negatif atau anion ya. Jadi muatan positif atau disebut kation. Kemudian non-logamnya itu membentuk anion. Kalau senyawa kovalen itu semuanya non-logam ya. Jadi kalau kita lihat di contoh-contoh senyawa ini, karbon, hidrogen, oksigen dengan nitrogen itu tidak ada yang logam ya. Tidak ada yang logam. Jadi senyawa kovalen itu terbentuk dari unsur-unsur yang semuanya bersifat non-logam ya. Tidak ada logam. Apa bedanya logam dengan non-logam? Nah, kalau logam itu biasanya namanya berakhiran ium atau ya. Nah, ini adalah logam biasanya. Kecuali helium ya. Kecuali helium. Nah, jadi kalau ada ium dengan umnya itu berarti logam. Natrium misalnya, ferum, kemudian aurum untuk besi ya, kuprum, dan aluminium, barium, dan sebagainya itu semua, itu adalah logam, dan senyawa yang dibentuk biasanya adalah senyawa ion. Kalau unsur-unsur non-logam saja yang terdapat dalam suatu senyawa, maka itu senyawanya adalah senyawa kovalen. Kemudian, ikatan ion itu terbentuk tadi akibat adanya serah terima elektron, positif menyerahkan, yang minus menerima. Sedangkan senyawa kovalen prinsipnya seperti orang salaman. Satu tangan ke satu tanganmu, kemudian kita bersalaman, salamannya itu yang kita anggap sebagai sebuah ikatan. Ya. Titik didih dan titik lelehnya itu relatif tinggi. Nah, maksudnya adalah titik didih dan titik lelehnya relatif tinggi. Misalnya kita ambil satu senyawa ion yang paling terkenal, garam dapur. Ya. NaCl itu mendidih dan meleleh kurang lebih pada suhu 500 sampai 600 derajat Celcius. Bandingkan dengan salah satu senyawa kovalen yang paling sering kita temukan setiap hari, water ya, air. NaCl melawan air itu titik didihnya itu ada di 100 derajat Celcius dan titik lelehnya itu berada pada 0 derajat Celcius. Nah, dibandingkan NaCl dengan H2O, maka ikatan ion itu cenderung memiliki titik didih dan titik leleh yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan senyawa kovalen pada umumnya. Contoh senyawa kovalen lagi yaitu etanol, C2H5OH, itu mendidih pada suhu 78 derajat Celcius ya. Jadi titik didih untuk senyawa-senyawa ion itu cenderung lebih tinggi, kadang-kadang jauh lebih tinggi daripada ikatan kovalen. Nah, meskipun begitu, ikatan ion itu ketika kita larutkan dalam air, itu akan larut menjadi ion-ionnya. Jadi NaCl itu akan terurai menjadi Na plus ditambah dengan Cl minus. Sedangkan kalau misalnya etanol kita larutkan ke dalam air, ya ini susah untuk mengalami penguraian ya. Sulit untuk mengalami penguraian. Bukan berarti tidak terurai, tapi ada beberapa yang terurai dan ada juga beberapa yang tidak. Nah, kalau misalnya yang ion itu terurai menjadi ion-ionnya kembali, senyawa kovalen itu kadang-kadang kita bagi juga dengan menggunakan istilah senyawa polar dan senyawa non-polar. Apa bedanya? Senyawa polar itu simpelnya adalah senyawa yang larut dalam air, sedangkan non-polar adalah senyawa yang tidak larut dalam air. Makanya kalau kalian larutkan minyak dan air itu tidak bisa bersatu. Bukan karena memang dia tidak ingin bersatu, tapi karena memang mereka itu berbeda ya. Contoh garam dapur dan garam pencahar ya. Ini adalah contoh-contoh senyawa ion, dan air, karbon dioksida, gas oksigen, etanol, gula pasir, itu semua adalah contoh-contoh senyawa kovalen. Begitu pula dengan contoh-contoh yang kita tadi telah perlihatkan sebelumnya. Nah, jadi ini adalah beberapa perbedaan dari senyawa ion dan senyawa kovalen ya. Oke, kita lihat bagaimana caranya kita membentuk ikatan ion atau bagaimana caranya kita membuat ikatan ion dari beberapa unsur. Yang pertama yang kita lakukan itu kita menggambar yang namanya diagram Lewis ya. Diagram Lewis. Nah, bagaimana caranya kita menggambar diagram ini? Yang pertama, yang paling utama yang tidak boleh tidak ada adalah ini konfigurasi. Jadi harus kita bisa melakukan konfigurasi elektron dulu. Kalau ada yang belum bisa melakukan konfigurasi elektron, silahkan lihat materi sebelumnya tentang konfigurasi elektron. Karena ini wajib bisa ya. Wajib, saya tidak bilang sebaiknya bisa, tidak. Wajib bisa sebelum masuk di ikatan kimia. Nah, konfigurasi elektron yang dimaksud ini bisa dalam menggunakan sistem kulit, tapi diutamakan dalam sistem Aufbau ya. Yang 1s, 2s, 2p itu ya. Kemudian elektron valensinya kita gambarkan dalam bentuk titik dan silang. Nah, kemudian kita misalnya coba antara atom-atom klorin. Klorin itu nomor atomnya adalah 17 ya. Klorin nomor atomnya adalah 17, jadi kita konfigurasi terlebih dahulu. Kita akan melakukan konfigurasi terlebih dahulu. Ini kalau misalnya kita menggunakan konfigurasi yang sistem subpolit atau sistem Aufbau.
Kalau ada yang belum lancar, silahkan lihat materi sebelumnya ya. Nah, misalnya kita konfigurasikan CL, kita dapat 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, dan 3P5. Nah, kemudian setelah kita konfigurasi, kita akan mencari yang namanya elektron valensi. Yang mana itu elektron valensi? Elektron valensi itu adalah elektron yang paling luar ya. Elektron yang paling luar atau elektron yang paling belakang. Nah, kita lihat biasanya elektron valensi itu biasanya elektron valensi itu adalah kulit terluar. Meskipun tidak selalu ya. Tapi untuk sementara kita anggap saja dulu definisinya seperti ini. Elektron pada kulit yang paling luar. Meskipun kadang-kadang ada juga yang bukan kulit paling luar. Oke, jadi kita lihat pada CL, elektron pada kulit yang paling luarnya adalah 3S2 dan 3P5. Kenapa itu yang menjadi kulit paling luar? Karena itu yang nomor kulitnya paling tinggi, yaitu nomor kulit 3 ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin sudah lupa, kalau misalnya kita punya 2P5, misalnya, maka ini adalah nomor kulit. Kemudian P-nya ini adalah subkulit ya. Jadi yang mana kulit terluar? Kulit paling luar itu adalah yang nomor kulitnya paling tinggi ya. Jadi yang 3 ini, nah itu yang nomor kulitnya paling tinggi, maka elektron-elektron yang ada pada kulit ketiga itu akan menjadi elektron terluar atau elektron valensi. Nah jadi kalau kita lihat elektron valensinya, ada 2 di 3S dan ada 5 di 3P, berarti elektron valensinya adalah 2 tambah 5, berarti 7 ya. Nah, jadi elektron valensinya ada 7, berarti tinggal kita gambar ya. Setelah kita tahu bahwa elektron valensinya ada 7, sekarang tinggal kita gambar. Bagaimana caranya kita gambar? Jadi kita tinggal tulis saja CL-nya, simbolnya, CL, seperti ini. Kita tuliskan simbolnya, kemudian kita berikan titik-titik di 4 arah mata angin ya. Jadi kita tambahkan di atas sini saja, kita mulai dari atas, sebanyak 7 tadi ya. Jadi kita tambahkan sebanyak 7. Misalnya saya kasih tebal sedikit. Kita tambahkan sebanyak 7. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu bagaimana bentuk diagram Lewis untuk CL. Jadi kita lihat bahwasanya ada 3 elektron yang berpasangan ya. Ada 3 pasangan elektron. Ada pasangan elektron yang di atas ini, yang di kanan dengan yang di bawah ya. Ini adalah 3 pasangan elektron. Kemudian ada satu ini yang sebelah kiri ini yang single ya. Oke, jadi ada yang berpasangan atas kanan dengan bawah, kemudian ada satu yang single. Nah, jadi sebenarnya bisa kita isi dengan cara yang berbeda. Kalian juga mungkin bisa isi dengan dibawa dulu kemudian berlawanan jarum jam, terserah. Yang penting adalah hasilnya satu berpasangan satu yang single kemudian 3 yang berpasangan. Jadi bebas cara mengisinya seperti apa. Yang penting adalah hasil akhirnya tetap sama. Nah, tapi kenapa kita mulai dari atas kemudian kita mutar secara jarum jam? Supaya seragam saja ya. Supaya kita tidak salah-salah dulu. Kita mulai saja dari atas kemudian kita mutar searah jarum jam. Oke, kita punya CL seperti ini dan kita diminta untuk gambarkan ikatan yang terjadi antar atom-atom CL itu. Jadi kita gambar lagi satu CL. CL seperti ini. Ini bisa kita cerminkan saja ya. Saya gambar mirror saja seperti ini. Nah, jadi tadi kan kita gambar dari atas mengarah searah jarum jam. Kita coba berbalik jarum jam sekarang. 2, 3, 4, tetap sama 5, 6, 7. Nah, supaya berhadapan singlenya ya. Nah, sekarang singlenya sudah berhadapan. Nah, ingat bahwasanya sama seperti dalam dunia nyata, hanya yang single yang bisa mencari pasangan. Kalau sudah punya pasangan, jangan cari pasangan yang lain. Sama seperti dalam kehidupan nyata, elektron-elektron juga seperti itu. Hanya yang single yang bisa mencari pasangan. Nah, jadi kalau sudah ada pasangannya di atas, ya tidak usah mencari pasangan lagi. Oke, jadi yang single-singlenya ini akan saling berikatan. Nah, jadi ini akan membentuk ikatan antara CL-CL itu, sehingga setelah kita ikatkan antara elektron-elektron yang single itu, ada CL yang di kiri, ada juga CL yang di kanan, di sebelah kiri seperti ini. Kemudian ada satu tadi yang berikatan di tengah. Atau kalau kita sederhanakan gambarnya, kita bisa tulis langsung saja seperti ini. Nah, itulah dia.
Nah, jadi Cl2 ya, senyawa yang dibentuk adalah Cl2. Nah, jadi kurang lebih seperti itu cara menggambar diagram Lewis. Pertama-tama yang kita wajib lakukan adalah konfigurasi elektron. Saya bilang wajib ya, tidak boleh tidak. Harus dituliskan konfigurasinya, harus diketahui konfigurasi elektronnya, tentukan elektron valensinya. Kemudian gambarkan elektron valensi dalam bentuk titik-titik seperti ini. Jadi kasih tulis di atas dulu sesuai dengan berapa jumlah elektron valensinya. Dalam hal ini adalah 7. Kita kasih berputar. Kita mulai dari atas, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian kita gambar lagi satu Cl-nya supaya yang single bisa berpasangan. Ingat, sekali lagi, hanya yang single yang bisa membentuk pasangan. Oke, kita mungkin bisa coba ke contoh soal yang lain. Mungkin kalau ada yang mau screenshot dipersilahkan dulu selama beberapa detik. Kemudian kita akan lanjut ke bagian selanjutnya. Misalnya, gambarkan bagaimana pembentukan ikatan dalam senyawa H2O atau air, nomor atom diberikan. Oke, jadi of course langkah paling wajib nomor wahid yang kita harus lakukan adalah kita bikin dulu semua konfigurasi elektronnya. Oke, setelah kita tuliskan semua konfigurasi elektronnya, kita tentukan berapa jumlah elektron paling luar. Jadi elektron terluarnya untuk oksigen itu adalah 6. Kenapa 6? Karena kulit paling luarnya adalah kulit kedua ya. Nomor kulit paling tingginya adalah nomor 2. Berarti kulit terluarnya adalah kulit kedua. Jadi elektron valensinya semua berada pada kulit yang kedua. 2 tambah 4 berarti 6. Ya. Ini ya, 2 tambah 4. Hidrogen hanya punya 1 elektron, berarti langsung saja elektron valensinya adalah 1. Berarti kalau kita gambarkan diagram Lewisnya untuk hidrogen, itu bentuknya begini. Cuman punya 1. Kemudian untuk oksigen dia punya 6 ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, jadi oksigen ada 2 singlenya, hidrogen ada 1 singlenya gitu ya. Nah, oksigen ada 2 single, hidrogen itu ada 1 single. Nah, sekarang sekali lagi ingat tadi hanya yang single yang bisa berikatan ya. Hanya yang single yang bisa berikatan. Sehingga kalau kita misalnya ikatkan antara hidrogen ini dengan oksigen yang di sini. Oke, jadi sudah ada ikatan ya. Sudah ada ikatan, berarti sudah ada satu ikatan seperti ini. Misalnya kita gambarkan seperti ini. Nah, masalahnya adalah masih ada satu di bawah yang belum punya pasangan ya. Jadi masih ada satu elektron yang belum memiliki pasangan. Nah, kalau ada elektron yang belum memiliki pasangan seperti ini ya, of course kita akan carikan pasangan ya. Mana pasangannya? Pasangannya adalah hidrogen, tapi bukan hidrogen yang ini lagi, tapi hidrogen yang lain ya. Kita pakai hidrogen di sini, kemudian kita pasangkan single ini dengan single yang itu. Berarti saling berikatan. Nah, kurang lebih seperti itu bagaimana bentuk ikatan dari H2O. Nah, atau kurang lebih bagaimana gambaran ikatan dari H2O. Jadi ada 2 ikatan, kemudian ada 2 pasangan elektron bebas yang mengelilingi oksigen ya. Of course, bentuk molekulnya H2O tidak seperti ini ya, ada sedikit perbedaan dalam bentuk molekul mungkin untuk teman-teman yang sudah lebih advance dalam belajar kimia. Ini hanya penggambaran sederhana tentang bagaimana proses pembentukan ikatan dalam H2O. Pembahasan tentang bagaimana bentuk molekul, bagaimana geometri molekul itu akan kita bahas dalam materi selanjutnya ya. Tapi untuk dasar bagaimana cara membentuk senyawa-senyawa kovalen, ya kurang lebih caranya seperti ini ya. Oke, jadi ya itu bentuk molekul H2O. Nah, bisa teman-teman latihan lagi, bisa kerja ulang untuk H2O ini. Jadi sekali lagi kita mulai dengan konfigurasi elektron. Wajib konfigurasi, kemudian gambarkan elektron valensi dalam bentuk titik-titik tadi. Kemudian elektron-elektron yang single itu akan saling berikatan. Jadi yang single ini akan berikatan dengan hidrogen, kemudian single ini akan mencari pasangan yang lain lagi ya. Oke. Jadi itu tadi untuk H2O, teman-teman bisa latihan untuk membentuk senyawa F2. Ya, silahkan latihan di kertasnya masing-masing. Senyawanya adalah F2, nomor atom F-nya ini bukan 7. Bukan 7, 9 ini ya. Itu agak typo. Ini bukan 7 ya, 9 ya, sorry. Nah, jadi F nomor atomnya adalah 9. Jadi silakan teman-teman tentukan bagaimana proses ikatan yang terjadi pada senyawa F2. Silakan kerjakan di kertasnya masing-masing ya.
Nah, kemudian setelah F2 ada senyawa SCl2, nomor atom S adalah 16 dan nomor atom Cl adalah 17 ya. Silahkan teman-teman kerjakan di kertas. Kemudian kalau misalnya masih kesulitan, silahkan diskusikan sama teman-teman dan sama ibu guru, bapak ibu guru di kelas masing-masing ya. Oke, sekarang kita akan berkenalan dengan jenis ikatan selanjutnya, yaitu ikatan rangkap. Nah, tadi ikatan yang kita lihat itu, misalnya tadi ikatan yang kita lihat pada senyawa H2O tadi misalnya, H2O tadi itu kan bentuknya seperti ini ya. Ikatannya semua adalah ikatan-ikatan yang single ya. Ikatannya adalah ikatan yang single atau satu ikatan saja. Nah, dalam ikatan kovalen itu kita bisa membentuk lebih dari satu ikatan ya. Lebih dari satu ikatan kita bisa membuat ikatan rangkap dua seperti ini. Nah, jadi itu adalah ikatan rangkap dua. Ini juga ikatan rangkap dua. Ini ikatan rangkap dua dan ini ikatan rangkap dua. Jadi semua yang saya tandai dengan warna putih itu adalah ikatan rangkap dua. Apa maksudnya ikatan rangkap dua? Ya, ikatannya ada dua ya. Jadi kalau ikatan tunggal tadi itu salamannya cuma satu orang, satu tangan saja, sedangkan ikatan rangkap dua itu salamannya pakai dua tangan ya. Ya kurang lebih seperti itu. Nah, ikatan rangkap dua ini sangat lumrah terjadi dalam senyawa-senyawa kovalen. Ini salah satu contohnya yaitu asam salisilat, senyawa dasar yang sangat berpengaruh dalam pengembangan obat ya. Paracetamol itu salah satu turunan dari asam salisilat. Turunannya bukan senyawanya. Nah, ada namanya ikatan rangkap dua tadi misalnya dalam senyawa O2. Oke, kita lakukan hal yang kita lakukan. Do this and do that. And then elektron valensinya itu adalah yang elektron paling luar, yaitu pada kulit kedua. Berarti elektron valensinya ada 6. Jadi kita tuliskan oksigen. Jangan di situ deh, sini aja. 1, 2, 3, 4, 5, nah. Oke. Nah, senyawanya O2 berarti 2 oksigen ya. Jadi ada oksigen di situ, kemudian ada oksigen di sebelah lagi misalnya di sini. Saya mirror saja ya. Nah, kita mirror oksigennya seperti itu, kemudian ya seperti tadi aturannya, yang single akan saling berikatan. Berarti single yang di tengah ini akan berikatan ya. Tapi perhatikan bahwasanya di bawah ini masih ada yang single lagi. Ya, berarti kita ikatkan saja lagi. Nah, makanya yang terbentuk adalah ikatan rangkap dua ya. Ikatan rangkap dua antara elektron yang singlenya oksigen yang di atas ini dengan elektron single oksigen yang di bawah. Sehingga kita bisa tuliskan bentuknya O2 itu seperti ini. Nah, ikatannya adalah ikatan rangkap dua. Nah, kurang lebih seperti itu. Ikatan yang terjadi pada ikatan rangkap dua, seperti itu juga yang terjadi di sini, di sini, di sini, dan di sini. Ya, jadi itu semua ikatan rangkap dua. Ya. Masih ada tidak ikatan yang di atas ikatan rangkap dua? Masih ada. Ya. Ada namanya ikatan rangkap tiga. Ya. Jadi kalau ikatan rangkap tiga ya bukan lagi 2 tangannya, tapi 3 tangannya ya. Dia memiliki 3 ikatan atau memiliki 3 tangan. Contohnya adalah senyawa yang di samping itu. Etuna atau asetilena itu adalah salah satu senyawa yang membuat buah-buahan itu matang ya. Dan bisa juga digunakan sebagai bahan bakar. Misalnya bagaimana pembentukan ikatan pada senyawa N2. Nomor atom N sama dengan 7. Of course kita sudah tahu kita harus mulai dari mana. Kita mulai dari konfigurasi elektron saja. Electronic configuration, kemudian tentukan elektron valensi. Elektron valensi yaitu elektron pada kulit paling luar. Di kulit nomor 2 itu ada 5 elektron. Jadi kita gambarkan N. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena senyawanya adalah senyawa N2, maka ya kita gambarkan 2N ya. Jadi ada 1N yang di atas, kemudian kita gambarkan coba 1N lagi yang di bawah ya. Misalnya saya mirror saja seperti ini. Nah, saya mirror saja seperti itu. Nah, kemudian sama seperti yang sebelum-sebelumnya, yang single akan berikatan dengan yang single. Jadi single di sini, single di sini, single di sini. Nah, jadi NN ini memiliki 3 ikatan ya. Jadi kita bisa tuliskan ya seperti ini. Ikatan rangkap 3. Ya. Nah, jadi seperti itu metode pembentukan ikatan rangkap
3 ya, dan ikatan rangkap 2 sebelumnya. Jadi dalam ikatan kovalen ada ikatan tunggal, yaitu ikatan yang satu saja, kemudian ada ikatan rangkap 2, dan bahkan ada ikatan rangkap 3. Nah, contoh ikatan tunggal tadi kita sudah lihat ada air, kemudian contoh ikatan rangkap 2 tadi kita sudah lihat ada senyawa O2, ada senyawa asid, ada senyawa asam salisilat ini ya, dan banyak senyawa-senyawa lain yang juga menggunakan ikatan rangkap 2. Senyawa yang saya perlihatkan di awal itu kebanyakan mengandung ikatan rangkap 2 ya. Jadi yang di tengah ini adalah paracetamol, kemudian tirosin, itu semua mengandung ikatan rangkap 2. Jadi ikatan rangkap 2 itu lumayan penting juga ya dalam ikatan kovalen karena sangat banyak kasusnya. Kemudian dalam beberapa kasus tertentu bahkan ada sampai ikatan rangkap 3. Contoh yang paling terkenal adalah asetilena atau etuna. Ini bisa digunakan untuk membuat buah-buahan cepat matang. Ada juga secara alami dalam pepohonan sebagai hormon yang mempercepat pematangan buah dan juga bisa digunakan sebagai bahan bakar ya. Karena sifatnya yang mudah terbakar. Kak, ada tidak senyawa rangkap 4 atau rangkap 5 atau rangkap 6 dan 7 misalnya? Rangkap 4 ada ya, rangkap 4 itu ada, tapi kasusnya itu sudah bukan lagi kasus ikatan kovalen yang normal seperti ini. Itu adalah kasus yang sangat jarang, sangat rare, ultra rare ya. Sangat jarang sehingga tidak dibahas dalam kurikulum pendidikan kimia dasar ya. Itu adalah kasus-kasus tertentu yang menjadi topik penelitian. Tapi ada senyawa rangkap 4 dan itu melibatkan unsur-unsur transisi dalam ya. Unsur-unsur transisi dalam yang kalau di sistem periodik itu yang 2 di bawah, atau mungkin unsur transisi yang nomor atomnya tinggi-tinggi ya. Rangkap 5, rangkap 6, dan 7 bagaimana? Ya, sejauh ini saya belum pernah lihat. Oke. Untuk latihan ikatan rangkap 2, silakan teman-teman gambarkan senyawa CO2. Tentu saja teman-teman tahu harus mulai dari mana. Mulai dari konfigurasi, kemudian tentukan ikatan-ikatannya. Senyawanya adalah CO2, sehingga 1 karbon dan 2 oksigen. Ya, jadi seperti itu untuk senyawa CO2, nomor atomnya C adalah 6 dan nomor atomnya oksigen adalah 8. Kemudian ini lagi asam sianida HCN, nomor atom H-nya adalah 1, C-nya adalah 6 dan N adalah 7. 1 H-nya, 1 C-nya, 1 N-nya ya. Jadi ya silahkan teman-teman coba sebagai sarana untuk latihan menggambar ikatan tunggal maupun ikatan rangkap, untuk menggambar ikatan-ikatan kovalen, baik itu ikatan tunggal, rangkap 2, dan ikatan rangkap 3. Nah, pada materi selanjutnya kita akan bahas mengenai bagaimana cara menentukan bentuk-bentuk molekul. Yes, molekul ada bentuknya, molekul itu ada bentuk-bentuk geometrinya ya. Baiklah, kalau teman-teman sudah selesaikan, mungkin cukup sekian untuk materi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.